Halo, saya Wahyono. Ini adalah video bagian kedua terkait dengan metode genetic algorithms. Jadi di bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana sih kita melakukan representasi sebuah solusi ke dalam sebuah kromosom sehingga kita nantinya bisa menggunakan solusi tersebut itu dengan mekanisme genetic algorithm. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas beberapa operators yang bisa kita gunakan dalam proses genetic algorithm atau mungkin algoritma genetika. Nah, ada beberapa operator yang nantinya mungkin kalau teman-teman masih ingat itu akan kita gunakan, yaitu ada selection, kemudian ada crossover, kemudian dan juga ada mutasi. Oke, kita akan coba review kembali bagaimana sih mekanisme dari algoritma genetika. Nah, mekanisme algoritma genetika jadi diawali dengan inisialisasi di mana kita membuat sebuah populasi yang terdiri dari beberapa individu di mana setiap individu ini dilambangkan ke dalam satu kromosom. Nah, satu kromosom ini merepresentasikan satu solusi yang ingin kita cari nilai optimalnya seperti apa. Nah, setelah kita melakukan problem representation, yang selanjutnya adalah selection, kemudian crossover, dan mutasi. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas 3 operator, yaitu selection, kemudian crossover, kemudian mutasi. Nah, untuk selection sendiri ini akan ada 2 mekanisme. Yang pertama, kita melakukan seleksi 2 parent yang kita gunakan untuk menghasilkan individu baru. Itu ya. Kemudian mekanisme seleksi yang kedua adalah di mana kita memilih individu yang nilai optimalnya atau nilai fitnessnya itu tidak signifikan sehingga kita akan remove atau ini juga disebut sebagai seleksi natural, seleksi alam gitu ya, natural selection. Sedangkan mekanisme crossover ini adalah mekanisme di mana kita mengawinkan dua buah parent sehingga nanti memunculkan individu baru. Nah, selanjutnya dari individu baru ada kemungkinan ketika dilakukan crossover itu individunya itu mengalami mutasi gitu ya. Nah, ini jadi nanti kita akan coba membahas 3 operator ini. Nah, perlu diketahui bahwa akan ada banyak sekali gitu ya metode-metode yang bisa kita gunakan untuk proses selection, crossover maupun mutasi. Tetapi kita bisa memilih salah satu metodenya gitu ya. Sesuai dengan bagaimana sih kita akan merepresentasikan sebuah solusi pada sebuah problem gitu. Atau bisa juga mungkin kita mengkombinasikan beberapa mekanisme seleksi atau mungkin crossover atau mungkin mutasi gitu. Tapi satu hal yang penting, setiap generasi itu harus menggunakan operator yang sama. Jangan sampai misalnya di generasi pertama pakai metode seleksi A, di generasi yang kedua pakai metode seleksi B. Ini jelas berbeda gitu ya. Nah, kita harus konsisten. Kalau kita memutuskan pakai seleksi A, gitu ya, maka di setiap generasi ketika kita melakukan looping di dalam genetic algorithm ini, kita harus menggunakan metode yang sama pada generasi-generasi awal. Oke, kita masuk yang pertama gitu ya. Di dalam proses genetic algorithm, kita mengenal istilahnya initial kromosom ya. Nah, ini adalah problem representation. Nah, ini kita abaikan karena ini sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam yang ini, kita memilih. Jadi, ini memilih 2 kromosom, 2 individu sebagai parent. Nah, ini yang disebut sebagai selection. Kemudian kita juga melakukan crossover, kita melakukan mutasi. Nah, di sini ada replacement. Replacement di sini artinya adalah melakukan seleksi alam, yaitu individu-individu baru, individu-individu yang lemah itu dihapus dari populasi, sedangkan individu baru yang dianggap lebih kuat itu akan menggantikan individu yang lemah. Seperti itu. Jadi setidaknya kita membutuhkan 4 operator, yaitu selection untuk memilih parent, siapa yang akan dikawinkan, kemudian crossover, kemudian mutation, dan yang terakhir adalah replacement atau seleksi alam. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama ini adalah proses selection. Jadi di dalam proses selection ini merupakan sebuah operator yang kita gunakan untuk memilih pasangan parents gitu
dari populasi yang bisa saja mungkin parents ini merupakan individu yang memiliki fitness value paling baik seperti itu, atau bisa juga kita menggunakan konsep yang berbeda. Jadi tidak harus yang paling baik. Tapi memang secara default, secara asumsi, kalau kita mengawinkan dua individu yang baik solusinya, maka diharapkan kita akan menghasilkan anak atau individu baru yang baik juga gitu ya. Tetapi strategi ini itu tidak harus selalu kita gunakan. Oleh sebab itu akan ada banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan dalam mekanisme selection. Oke, di sini setidaknya kita akan mencoba menggunakan 4 strategi gitu. Yang pertama adalah the best selection, kemudian yang kedua ini adalah roulette wheel selection, kemudian ada tournament selection, dan yang terakhir adalah rank based selection gitu ya. Rank based selection. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu. Yang the best selection ini bisa jadi didasarkan pada individu-individu yang memiliki fitness value yang baik gitu ya. Kemudian yang baik pertama dengan yang baik yang kedua kemudian dikawinkan seperti itu. Oke, kita lihat bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu adalah yang roulette wheel selection gitu. Kalau yang sebelumnya kan ada the best one gitu ya. Kalau the best one itu tidak ada yang istimewa, kita hanya perlu dari populasi yang ada, kita cari mana sih individu yang memiliki fitness value yang paling tinggi. Nah, yang petinggi pertama sama tinggi kedua, maka itu dijadikan sebagai parents untuk menghasilkan individu baru gitu ya. Tetapi untuk metode yang ini, yang roulette wheel selection itu ini benar-benar random tapi dengan mekanisme roulette wheel gitu ya. Jadi fitnessnya itu proporsional. Nah, biasanya ini memang kita perlu melakukan adjustment terhadap ini ya. Jadi fitness value itu kita perlu melakukan kayak semacam pembobotan. Jadi kalau seandainya ada gitu ya, ada individu yang memiliki fitness value 0,8 dibandingkan dengan yang 0,6, jelas yang 0,8 ini akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk dipilih gitu. Karena ini menggunakan konsep roulette wheel, artinya kan kita memilih secara random. Tetapi memang probabilitas bagi individu-individu yang memiliki fitness value tinggi itu jauh lebih besar dibandingkan pada individu-individu yang memiliki nilai fitness value yang rendah gitu ya. Artinya semakin tinggi fitness value-nya itu semakin besar kemungkinan untuk dipilih gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan nilai K. K itu bisa misalnya 3 atau mungkin langsung. Oke, kita akan coba dulu ya. Bagaimana sih mekanisme roulette wheel gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan ada ini F1 gitu, kemudian ada F2, kemudian ada F3. Nah, kalau kita perhatikan di sini F7 ini dia memiliki kemungkinan memiliki probabilitas yang tinggi yang kemungkinan akan jauh lebih mungkin atau lebih mudah untuk terpilih dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, misalnya gini, misalnya saya punya individu yang pertama itu misalnya individu yang pertama, oke. Misalnya individu yang pertama itu kita memiliki nilai fitness functionnya adalah 0,8 misalnya. Nah, individu yang kedua itu adalah 0,6 gitu ya. Kemudian individu yang ketiga ini adalah 0,4 gitu ya. Maka ini coba kita jumlahkan dulu semuanya. Ini kan atau mungkin kita mempunyai individu yang keempat ya. Individu yang keempat itu misalnya fitness value 0,2. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan totalnya adalah 2 gitu ya. Oke, kita lihat untuk yang 0,8 nih proporsinya berapa? 0,8 dibagi 2 gitu ya. Berarti sama dengan ini adalah 40 dibagi 100. Berarti probabilitasnya itu adalah 40%. Itu ya, 40%. Kemudian untuk yang 0,6 ini kemungkinan 30%. Itu ya. Kemudian untuk yang 4 ini 20%. Kemudian untuk yang terakhir ini 10%. Nah, dari sini ketika kita menggambarkan roulette wheel gitu ya. Maka ini yang pertama, ini 40%. Berarti 40% ini kemungkinan itu ada di, kan kalau ini kita bagi 2, ini 5 jadi 25% ya. Berarti 40% ini kemungkinan misalnya ya. Ini kan di sini ya. Ini adalah 40%.
Kemudian sisanya 30%. 30% ini bisa di sini. Ini 30%. Kemudian ini 20%. Dan ini 10%. Nah, inilah bentuk residualnya. Jadi nanti ketika kita melakukan perputaran, muterin gitu ya. Jadi kita muterin residualnya ini nanti kita misalnya kita menggunakan nilai random gitu ya. Nilai random itu random ini nih di sini nih. Kita menggunakan nilai random misalnya randomnya 0,7 gitu. Maka 0,7 ini karena nilai random maka yang kepilih itu adalah yang individu yang kedua gitu ya. Karena ini 0,4 gitu ya. Ini sampai 0,4, ini sampai 0,7. Berarti yang terpilih ini adalah individu yang kedua. Atau kalau kita misalnya menggunakan residualnya itu adalah 0,55 gitu, maka yang terpilih tetap individu yang kedua. Atau kalau ini misalnya 0,75, maka yang terpilih adalah individu yang ketiga. Jadi ini kita kayak muterin ini ya, muterin apa residualnya itu kita puterin, kemudian nanti jarum itu dia nunjuk kemana. Nah, jarumnya ini dilambangkan dengan nilai poin ini gitu. Jadi tergantung nilai poinnya maka dia akan menunjuk pada individu yang mana. Nah, kita hanya perlu melakukan sebanyak 2 kali. Jadi kita lakukan yang pertama, dia milih mana, kemudian yang kedua dia milih mana. Nah, sebisa mungkin memang yang terpilih itu harus merupakan individu yang berbeda. Sehingga ketika kita lakukan crossover itu menghasilkan individu baru. Seperti itu ya. Ini adalah mekanisme terkait dengan root will untuk memilih dua individu yang digunakan sebagai parent. Nah, mekanisme yang lain ini adalah turnamen gitu. Jadi kita melakukan turnamen, itu kita punya banyak individu. Nah, kita hanya perlu ini saja. Jadi kita pilih random saja gitu ya. Kita random antara misalnya kita punya 5 individu ya. Individu A, B, kemudian C, kemudian D, kemudian E gitu ya. Nah, pada turnamen yang pertama, ini yang versi simple ya, kita pilih dua secara random gitu. Misalnya yang kepilih itu adalah A dengan D, gitu ya, A dengan D. Nah, karena A dengan D, kemudian kita pilih antara A dengan D, mana yang paling besar fitness value-nya. Karena yang paling besar itu adalah yang A gitu ya, bisa jadi yang A yang digunakan sebagai parent 1 gitu. Kemudian nanti kita lakukan lagi turnamen gitu antara A dengan B misalnya. A dengan B ternyata B yang paling besar maka ini akan jadi yang B. Jadi akhirnya parentnya itu adalah A dan B. Atau bisa juga kita menggunakan nilai random gitu. Jadi kita random pilih X1 sama X2. Kemudian ini asumsikan asumsikan X1 X2 ini bebas gitu. Artinya X1 X2 ini bisa saja memang dia yang terbaik atau dia secara random gitu ya. Kemudian kita memiliki nilai R random 0,1. Kalau T-nya ini lebih besar dari R, itu ya. T ini threshold ya gitu. Kalau T-nya ini lebih besar dari R, maka kita milih X1 sebagai parentnya. Tapi kalau seandainya kita milih X2, maka kita akan memilih X2 sebagai parentnya. Kemudian kita pilih lagi random antara dua buah ini ya, antara beberapa populasi untuk memilih X1 dengan X2. Dengan asumsikan X1 itu lebih baik dibandingkan dengan X2. Nah, di sini kita bisa mengatakan ketika nilai T itu besar, maka selection power itu akan semakin kuat. Artinya kita benar-benar memilih individu-individu yang kuat gitu ya. Tapi kalau seleksinya kecil, biasanya kita akan memilih yang tidak harus ini ya, tidak harus yang kuat, bisa juga yang lemah gitu ya. Artinya memang kalau kita memilih T sama dengan 1 gitu, maka kita akan selalu memilih yang kuat gitu ya. Jadi kita pilih dua secara random, kemudian kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan itu nanti dapat parent 1. Kemudian kita bandingkan lagi dapat parent 2. Kemudian parent 1 parent 2 ini nanti akan kita gunakan untuk proses crossover. Atau bisa juga kita menggunakan yang standard version. Jadi dengan cara kita melakukan kayak semacam turnamen biasa gitu ya. Jadi misalnya A dengan B diadu, kemudian A dengan C diadu, kemudian A dengan misalnya A dengan E diadu, A dengan D. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan dua buah individu yang masuk ke dalam final. Nah, individu yang masuk ke dalam final inilah yang kita gunakan sebagai parent. Tapi memang urutan turnamennya ini itu kita acak gitu. Jadi kita acak urutan turnamennya, kemudian nanti kita lawan. Misalnya kita bikin A lawan B gitu. Nanti A sama B itu mana yang paling kuat, berarti ini B gitu ya. Kemudian kita pilih lagi C dengan D gitu ya. Kemudian C dengan D ini mana yang kuat, ini C. Kemudian misalnya kita punya lagi E ini misalnya baik gitu ya. Kemudian
C dengan E mana yang paling kuat gitu. Atau bukan, tapi ini tidak harus yang paling kuat ya, tapi menggunakan yang konsep yang atas ini. Jadi ketika kita memilih antara A dengan B, kita tinggal randomkan saja mana yang menang, A atau B, B. Mana yang menang, C atau D, C. Kemudian C dengan E, ternyata E yang menang. Maka nanti yang akan jadi parent itu adalah B dengan E. Nah, ini yang disebut sebagai tournament selection yang standard version. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan tournament selection itu tidak melulu parent-parent yang kuat itu akan terpilih, bisa juga mungkin parent-parent yang lemah yang akan terpilih, itu tidak masalah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rank base. Jadi kita menggunakan rank base gitu ya. Jadi biasanya kita mencoba untuk mungkin nggak sih kita mendapatkan gitu ya, mendapatkan individu-individu yang baik gitu ya. Nah misalnya contohnya kita coba rankingkan dulu di dalam populasi gitu ya. Kemudian dari setelah rankingnya itu, kemudian nanti kita akan mencari kita mau milih yang distribusi yang mana gitu. Kita mau rank yang berapa, rank yang kedua, rank yang ketiga, itu terserah gitu. Misalnya di sini ada 1 sama 10. Nah, kemudian kita randomkan misalnya kita punya 3, kemudian kita punya 4. Maka kita menggabungkan antara 3 parent dengan ranking 3 dengan parent dengan ranking 4. Ini juga memungkinkan. Jadi tidak harus merupakan individu-individu yang memiliki ini ya fitness value yang bagus seperti itu. Nah, itu adalah operator terkait dengan selection. Sekarang kita masuk ke operator yang kedua, yaitu crossover. Jadi crossover ini merupakan ini ya sebuah operator yang sangat berpengaruh dalam proses untuk menghasilkan individu baru. Kalau kita salah memilih crossover, metode crossover, maka bisa jadi individu-individu yang dihasilkan itu merupakan individu yang sebenarnya sudah ada di populasi. Artinya ini akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan konvergensi dari genetik algoritma. Oleh sebab itu, pemilihan crossover ini itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Kita tinggal pilih saja mana sih crossover yang setidaknya sesuai dengan yang ingin kita gunakan dari program atau mungkin problem yang akan kita selesaikan. Ada beberapa strategi yaitu point crossover, uniform crossover, cycle crossover, atau mungkin yang lainnya. Oke, kita akan coba bahas beberapa ya. Oke, yang pertama ini adalah point crossover. Ini merupakan yang paling default, paling sederhana. Jadi kita hanya memilih satu poin gitu ya. Satu poin sebagai crossover misalnya ini ya. Kemudian ini individu yang atas, ini individu yang bawah. Ini parent 1, ini parent 2. Kemudian dengan hanya menggunakan satu poin crossover, kita tukar. Misalnya ini tetap menjadi, sedangkan yang bawahnya ini adalah ini. Nah, ini adalah crossover. Nah, bagaimana sih cara kita memilih lokasi ini bebas. Jadi lokasi itu memang benar-benar ini ya, benar-benar random. Mana bisa jadi mungkin saya mau pakai poin yang ini, bisa jadi pakai poin yang ini. Nah, apakah berpengaruh? Saya kira tidak. Karena memang ini sifatnya random, maka bisa jadi memang tidak berpengaruh gitu. Tidak berpengaruh terlalu banyak. Jadi kita bisa milih mana saja gitu. Tetapi memang ada kalanya ketika kita memilih point crossover yang tepat gitu ya, maka ini akan sangat memudahkan untuk konvergensi pada genetik algoritma. Nah, bisa juga crossover poinnya ini tidak hanya satu, tapi multi point crossover atau mungkin kita nyebut sebagai K-point gitu ya. Nah, biasanya ini akan menghasilkan kalau kita menggunakan K-point gitu ya, itu dia akan mendapatkan calon atau individu-individu baru itu dengan keragaman yang lebih banyak dibandingkan dengan yang satu poin gitu. Nah, cuma konsekuensinya karena keragamannya paling banyak, lebih banyak dibandingkan one point, itu GA biasanya akan sangat sulit untuk convergen. Karena meskipun itu kita banyak pilihan, itu akan sangat lama. Coba kalau teman-teman punya banyak pilihan, pasti milihnya lama gitu ya. Artinya untuk memutuskan mana yang akan dipilih atau mana yang akan optimal itu akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pilihan itu hanya sedikit. Nah, multi point crossover ini juga sama. Ketika kita menggunakan ini, maka itu akan sangat banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih dalam menghasilkan individu baru gitu ya. Ini terkait dengan yang point crossover. Kemudian yang kedua ini kita bisa menggunakan uniform crossover.
Jadi kita tidak menggunakan cut length, kita tidak menggunakan pemotong, tapi kita melakukan threshold. Jadi misalnya seperti ini, asumsikan kita menggunakan threshold 0,5 gitu. Kemudian masing-masing gen ini kita mengenerate random number. Nah, ini belum random ya. Ini belum random. Kemudian kita definisikan kalau nilai random numbernya ini lebih besar dari 0,6 gitu ya. Maka kita ambil parent 1. Tapi kalau lebih kecil dari 0,6 kita ambil parent yang 2. Misalnya 0,83 ini lebih besar dari 0,6, berarti yang diambil adalah parent 1. Gitu ya. Kemudian 0,27 ini lebih kecil dari 0,6, maka diambil adalah parent 2. Kemudian 0,033 ini adalah parent 2, 0,89 ini parent 1, ini parent 1, ini parent 1, ini parent 2, ini parent 1, ini parent 2, dan yang terakhir ini parent 2. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan cut lines. Jadi kita hanya menggunakan ini ya, apa namanya, random number untuk menentukan apakah kita mau pilih yang S parent 1 atau parent 2. Nah, ini sebenarnya ini merupakan bagian dari multipoint, tapi memang kita tidak menentukan multipointnya di mana, kita hanya menggunakan random number. Nah, untuk threshold ini kita bisa menentukan entah itu yang 0,6 atau mungkin in general kita bisa menggunakan 0,5. Jadi ini tergantung dari kita berapa mau ngesetnya gitu. Jadi kalau ditanya mana sih yang lebih baik, itu belum tentu juga. Jadi memang kita perlu menginvestigasi mana yang lebih baik. Karena ini sifatnya crossover, randomize, jadi ya tidak masalah. 0,5, 0,7, dan lain sebagainya. Tapi memang secara general, secara umum kita menggunakan yang 0,5. Oke, kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu cycle crossover. Nah, biasanya ini hanya memungkinkan untuk yang sifatnya permutasi. Misalnya parentnya itu adalah 87106 3 gitu ya. Nah, kita mulai dari 0, 8 ke 0 gitu ya. 8 ke 0 gitu ya. Kemudian 0 ini 0 juga ya. Nah, dari 0 kemudian ke 3, ini 3, kemudian 3, kemudian ini 3 ke 5, kemudian ini 5, kemudian ini 8. Oh, ini ternyata cycle gitu ya. Karena ini cycle, berarti kita bisa mengatakan bahwa ini untuk option yang pertama itu, langkah pertama itu 8, kemudian 0, kemudian 3, kemudian 5 gitu ya. Ini sudah. Kemudian untuk langkah yang kedua, 7, 7 ini kedua, atau mungkin sebaliknya. Gitu. Ini bisa saja 7 kedua, atau kemudian bisa juga 7 ke 7, yang kemudian 7 ke 9, 9 ke 9, kemudian 2, kemudian begitu seterusnya. Maka ini jadinya adalah 2, kemudian ini 7, kemudian 9. Nah, sisanya itu kita bisa saja masukkan 1, kemudian ini 6, kemudian 4. Jadi ini dari parent pertamanya. Maka ini adalah final offspring-nya. Final offspring hasil dari cycle crossover. Nah, biasanya ini sangat berguna untuk representasi yang sifatnya permutasi. Seperti kasus pada TSP ya, Traveling Salesman Problem. Karena ini sifatnya adalah mutasi. Gitu ya. Nah, kemudian order based. Jadi kita bisa juga menggunakan ini ya, order crossover. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat ini kan 063 gitu ya. 063, kemudian di sini ada 789 2415. Jadi ini disesuaikan misalnya 063 gitu ya. Kemudian nanti dari 3 ini kita masuk ke mana? Ternyata ini 063 ini tetap gitu ya. Bisa 063 tetap, sedangkan untuk yang ini 789 ini kan kita lihat 789 bisa jadi ini dipindahkan ke sini. Kemudian 2415 ini disesuaikan dengan crossover atau mungkin problem yang kita miliki. Nah, ini contohnya jadi 063 2415 gitu ya. Jadi kita tetap menggunakan yang 063, sedangkan yang lain ini disesuaikan. Kayak misalnya 063, kemudian di sini ada 24. Ini ya. 24, kemudian ini kan loncat ya. Kemudian 1. 1, kemudian di sini ada 5. Itu ya. 2415. Kemudian di sini 6 kan sudah ada, kemudian 7,
kemudian 8, kemudian 9, jadi ditukar gitu ya. Jadi yang 789 tadinya di sini, ini jadi ke sini, sedangkan yang 24 ini jadi ke sebelah kanan gitu. Jadi urutannya itu tadi yang tadi saya sebutkan, 063 ini tetap, kemudian urutannya dari 063 ini, urutan yang selanjutnya apa? Ternyata adalah 2 gitu ya, 24, karena kita melihat dari yang S2 ini ya. 24, kemudian 15, kemudian baru 789. Ini adalah order crossover. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan partially match crossover. Misalnya ini 871 063 063 tetap gitu ya. Kemudian di sini adalah 024. 0 ini sudah dipakai oleh 063, berarti ini dihapus. Gitu ya. Kemudian 6 ini sudah dipakai. 6 ini sudah dipakai, 6 dihapus. 6 kan sudah di sini gitu. Kemudian ini kita gantikan dengan misalnya angka 3 ini ya. Angka 3 dari ini ya. Nah, kalau ketika angka 3 ini dimasukkan, ternyata 3 ini sudah dipakai. Kemudian ini 1, 7, 8, 9 gitu ya. Karena ini kan urutannya kan 2, 3, 2, 0, 2, 4 gitu ya. 6, 7, 8, 9. Maka, kemudian ini 0 saya ganti 3, ternyata nggak bisa. Kemudian yang 6 ini saya ganti 1, bisa. Kemudian yang 5 ini saya menggantikan yang ini. Kemudian sisanya itu tetap. Maka ini yang disebut sebagai partially match crossover. Ini juga memungkinkan. Jadi antara yang ini dengan yang bawahnya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan arithmetic crossover. Jadi arithmetic crossover ini kita bisa gunakan ketika problemnya itu direpresentasikan menggunakan real value. Nah, bisa saja kita hanya menghitung rata-rata nilai dari dua parents. Gitu. Misalnya parent pertama nilainya adalah 1,98, begitu seterusnya. Parent 2 itu 11,28, begitu seterusnya. Ketika kita crossover-kan, kita cari rata-ratanya. Ini di rata-rata, ini di rata-rata, ini di rata-rata, ini di rata-rata, maka kita akan menghasilkan nilainya ini. Ini adalah mekanisme yang disebut sebagai arithmetic crossover. Nah, ini sangat-sangat berguna ya. Ini hanya berlaku untuk yang sifatnya adalah real value representation. Gitu ya. Tetapi memang ini akan sangat sulit gitu ya. Ketika kita melakukan rata-rata seperti ini bisa jadi nanti akan berpengaruh kepada konvergensi. Bisa juga mungkin kita tidak menggunakan compute average, tapi kita menggunakan maksimum atau mungkin nilai minimum. Gitu ya. Jadi misalnya antara S1 dengan S2 yang minimum mana? 1,98 gitu. Kemudian ini 2,21, kemudian ini 12,39, ini 1,44, ini min 2,34, begitu seterusnya. Artinya kita mencari nilai yang minimum. Karena ini kan menggunakan mekanisme arithmetic crossover. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah heuristic crossover. Jadi ini kita melihat adjacency-nya. Misalnya ini kan 012. 0 itu adjacency-nya itu 915. Ini di TSP ya. Jadi kita cek kotak 0 itu yang sebelahan itu angka berapa? Kota mana saja 915. Angka 1, kota 1 ini sebelahnya dengan mana saja? 0, 2, 6, 4 seperti itu. Kemudian 2 itu apa saja? 1, 3, 4, 5. Ini kita dapatkan dari gambarnya itu ya. Dari gambarnya kota 1 ini yang sebelahan itu dengan siapa saja. Nah, ini bisa saja memang kita sesuaikan dengan itu. Itu dengan apa namanya? Dengan urutan. Oke, kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 gitu ya. Ini ya. Ini kan 0 gitu ya. Kemudian 0 ini 0, kemudian itu ya 0, kemudian 0 itu tetangganya 9. Gitu ya. Kemudian 9 tetangganya 7. Itu ya. Nah, karena 7 ya, kemudian 7 ini tetangganya 8 gitu ya. Kemudian 8 tetangganya 6 gitu ya. Kemudian 6 tetangganya 5. Itu bisa jadi seperti itu ya. 6 tetangganya 5, kemudian 5 tetangganya 4, kemudian 4 tetangganya 3. Nah, ini adalah mekanisme dari heuristic crossover. Jadi kita menyesuaikan dengan list adjacency cities yang ada pada sebuah graph. Jadi ini merupakan crossover yang kita gunakan antara S1 dengan S2.
gitu. Jadi kita menggabungkan ini antara 0, 1, 2, 3, 4 dengan yang S2. Oke. Kemudian bisa juga kita melakukan yang namanya normalization. Jadi terkadang gitu, ketika kita mencoba untuk meng-crossoverkan antara dua parent gitu ya, itu menghasilkan ini parent yang atau menghasilkan final offspring yang nggak valid atau menghasilkan uh, offspring yang sebenarnya sudah pernah ada di dalam populasi. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa menggunakan mekanisme yang namanya adalah normalization. Jadi mekanisme normalization ini kita swap, misalnya gini. S1 dengan S2, kalau kita langsung menggunakan crossover, ini nilainya jadi bisa jadi ini tidak valid gitu. 0000 100. Tapi kemudian kita mencoba menormalkan S2. Kita normalkan S2 sehingga ini sama-sama 00 gitu ya. Kemudian di sini kita tinggal hanya mengambil yang warna biru. Gitu. Nah, artinya ini sudah merupakan crossover. Jadi kita bisa memilih salah satunya itu di apa namanya normalkan dulu supaya ketika crossover itu dilakukan itu menghasilkan individu yang memang baik. Jadi individunya tidak redundant atau individunya itu valid. Ini adalah salah satu mekanisme normalisasi. Oke, kemudian kita langsung ke operator yang selanjutnya yaitu mutasi. Jadi mutasi ini sebenarnya adalah sebuah operasi untuk mengeksploit area pencarian dari ini ya, di mana parent itu nggak punya gitu. Nah biasanya kita mencoba hanya melakukan swap gain dan sebagainya. Misalnya kalau kita punya 2, 3, 4, 5, 6 ini gen misalnya. Ini kromosom. Kemudian kita mutasikan 4 sama 5. Maka ini jadi 2, 3, 5, 4, 6. Jadi kita hanya sekedar men-swap. Gitu ya, men-swap. Atau bisa juga kalau kita representasi menggunakan binary 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Itu. Kemudian kita random nih. Posisinya ini itu jadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ini adalah mekanisme mutasi juga. Jadi biasanya mutasi ini memang terjadi pada gen tertentu saja. Jadi tidak semua gen dimutasikan, tapi pada jumlah yang kecil. Seperti itu. Ini adalah mekanisme dari mutasi. Nah, mutasi di sini juga kita menggunakan sebuah probabilitas. Artinya ada kemungkinan sebuah individu itu mengalami mutasi atau tidak mengalami mutasi. Jadi kalau misalnya sebuah nilai random itu lebih kecil dari misalnya threshold, maka tidak perlu dilakukan mutasi. Tapi kalau bisa dari threshold, nanti dilakukan mutasi. Nah, mutasi ini pada umumnya dilakukan pada individu baru yang dihasilkan dari proses crossover, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah operator yang terakhir. Jadi operator yang terakhir ini adalah replacement atau mungkin natural selection, gitu ya. Jadi untuk replacement ini itu sebenarnya banyak mekanismenya, tapi biasanya yang paling umum itu kita hanya mereplace solusi yang paling buruk di dalam populasi. Misalnya kita punya 5 individu dalam populasi. Kemudian ada 2 yang jelek, yang 2 dibuang, kemudian digantikan dengan individu yang baru. Gitu ya. Atau kita juga bisa menggantikan parents yang jelek. Misalnya kita punya parent A sama B. Ternyata A itu lebih tinggi dibandingkan B gitu. Maka yang B ini yang dihapus gitu. Itu bisa. Jadi yang B yang dihapus dengan individu baru gitu. Nah, biasanya kita perlu mencari apakah ada offspring yang lebih baik dibandingkan parent gitu. Kalau ada offspring yang lebih baik dibandingkan parent, biasanya parent yang apa namanya yang kalah itu yang digantikan oleh individu baru tersebut. Atau bisa juga kita mencari ini ya, mencari secara random. Jadi random saja gitu. Random saja dari populasi yang ada mana yang mau dibuang kemudian digantikan dengan yang solusi yang ada. Oke. Atau bisa juga kita mengganti individu yang memiliki kemiripan yang sama dengan individu baru gitu. Kemiripan sama yang sama gitu. Nanti individu itu digantikan dengan individu yang baru. Tetapi perlu dilihat, individu baru ini setidaknya itu lebih baik dibandingkan dengan yang menggantikan. Itu ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengganti, kita harus memastikan bahwa individu baru ini memang
itu jauh lebih baik. Bagaimana kalau seandainya individu baru hasil dari crossover itu justru tidak lebih baik dibandingkan dengan individu yang sudah ada pada populasi? Nah, berarti di sana itu kita bisa mengatakan bahwa tidak akan terjadi yang namanya replacement. Atau bisa jadi mungkin kita perlu nih meng-create individu baru lagi, sehingga individu baru ini menghasilkan fitness value yang lebih baik dibandingkan salah satu individu yang sudah ada pada populasi. Jadi artinya memang selalu ada mekanisme replacement atau mungkin seleksi alam. Oke, saya kira itu beberapa operator yang biasanya kita gunakan dalam mengimplementasikan genetic algorithm. Nah, ada satu poin penting yang memang perlu saya sampaikan, bahwa kita bisa memilih manapun metodenya untuk selection, crossover, atau mutasi. Tetapi kita harus konsisten untuk setiap generasi. Kalau kita sudah memutuskan pakai metode A, B, dan C untuk generasi pertama, maka generasi berikutnya juga harus menggunakan metode yang serupa, supaya ini tidak membingungkan dalam menentukan konvergensi algoritma yang kita implementasikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.